Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, menjadikan segala fakta dan peristiwa untuk merenungkan akan kemahakuasaan dan maha berkehendaknya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan risalah para Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Nabi dan Rasul ketika kita mengoptimalkan sunnahnya, jalan untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir wa zakarallahu katsiran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 24 Rajab, bulan ke-7 berdasarkan perhitungan pergerakan bulan. Bulan Kamaria 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 25 Februari, bulan kedua berdasarkan pergerakan bumi dan matahari atau tahun miladiah 2022 Masehi. Perhitungan bulan berdasarkan peredaran bumi dan peredaran bulan, keduanya adalah ayat. Diciptakan sebagai alat perhitungan hari, bulan, dan tahun. Wasyamsa wal qamara husbana. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, bulan yang diagungkan Allah, bulan di mana terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Madinah dan langsung ke Sidratul Muntaha. Setiap peristiwa dapat menjadi sumber pembelajaran untuk mendapatkan ilmu dan hikmah di balik suatu peristiwa. Sehingga kita coba tema khutbah kita, hikmah dan pembelajaran peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Rasulullah yang terjadi karena kehendaknya. Catatan sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra 17 ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sejarah dalam Al-Quran adalah catatan peristiwa yang masa lalu yang sangat valid. Tidak ada keraguan baginya, la raiba fihi. Karena informasi itu merupakan firman yang berasal dari Tuhan. Al-Quran selain sebagai sumber informasi, juga sebagai sumber inspirasi ilmu dan hikmah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Isra Mi'raj selain sebagai sumber inspirasi ilmu, dapat didekati dari dimensi sains, antara lain dengan ilmu energi, ilmu cahaya dan ilmu gelombang elektromagnetik, teori anihilasi. Dasar kajian ilmunya adalah firman Allah dalam Al-Quran, bahwa semua diciptakan oleh Allah, ada pasangannya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Surah Az-Zariyat 51:49. Setiap benda ada materi yang dapat diindra atau dapat dilihat oleh mata kepala, tetapi mengandung juga materi atau energi yang dapat dirasa, dipikirkan atau disangka, dipersepsi. Diri manusia tersusun dari materi atau jasad dan badan materi, jiwa atau ruh. Atau dalam bahasa ilmu pengetahuan badan energi, badan bioplasmik. Energi atau jiwa merupakan kekuatan yang tersembunyi yang sangat dahsyat, berkaitan dengan cahaya yang dapat merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik. Kekuatan energi benda dapat diprediksi dengan mengalihkan beratnya dikali dengan pangkat 2 dari kecepatan cahaya. Luar biasa dahsyatnya kekuatan kita sebenarnya. Materi bisa mendekat, bahkan melebur menjadi energi. Penelitian di laboratorium sudah membuktikan bahwa benda atau partikel yang direaksikan dengan antimaterinya atau anti bendanya dapat membentuk sinar gamma namanya, yang tidak kelihatan dengan mata. Begitu pula sebaliknya, sinar gamma dapat kembali membentuk benda partikel. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya fisika kuantum, cahaya, manusia dapat merakit teknologi komunikasi telepon tanpa kabel. Saya bicara di Makassar di mimbar Masjid HM Asyik ini. Sekejap dapat didengar di seluruh penjuru bumi, tergantung pada kemampuan alat yang digunakan untuk meresonansi frekuensi gelombang yang sama. Dengan memberitahukan nomor telepon saya, bisa direspon di seluruh dunia. Begitu pula gambar saya melalui Zoom dapat disaksikan di berbagai penjuru dunia. Materi yang berwujud cahaya dan atau gelombang dapat menembus dimensi, ruang dan waktu, menembus batas dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Perpindahan benda sekejap sudah diinformasikan dalam Al-Quran, antara lain dipindahkannya singgasana Ratu Balqis ke istana Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini disebut dengan teknologi teleportasi. Sudah ada informasinya dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Riwayat perjalanan spiritual Rasulullah mengendarai burak berasal dari kata barkum yang artinya kilat. Merupakan pancaran cahaya dalam bentuk gelombang kuantum dalam bahasa sains dewasa ini. Yang mulia dikawal oleh malaikat Jibril yang berbadan cahaya. Makhluk berbadan cahaya dapat menembus batas melewati berbagai rintangan, menempuh jarak jauh dalam waktu sekejap. Jarak Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Aqsa Palestina 1.500 km. Pada saat itu ditempuh dengan jalan kaki atau naik unta, itu kurang lebih 40 hari. Belum ada pesawat waktu itu. Hanya bisa ditempuh 0,005 detik dengan pancaran cahaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sungguh pada saat itu hambamu yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dianggap pendusta, pembohong, gila oleh Abu Jahal. Namun yang pertama membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pembenaran melalui hakul yakin yang sekarang sudah dapat dijelaskan melalui ilmu cahaya dan ilmu kantum atau ilmu yakin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mi'raj adalah perjalanan vertikal Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Perjalanan lintas dimensi dari alam berdimensi rendah atau alam bumi ini, alam dunia ini, ke alam berdimensi tinggi
yang sudah dijelaskan juga oleh ilmu pengetahuan melalui membran teori, alam paralel. Jadi ada alam-alam paralel memang, ya, yang ada di sekitar kita ini. Perjalanan lintas dimensi sampai ke langit ketujuh telah ditemukan bahwa setiap dimensi lapis bumi memiliki tempat naik. Dalam bahasa Al-Quran namanya Al-Ma'arij. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut wormhole. Ada jalan pintas. Sebagai lorong jalan pintas, lintas dimensi bagi malaikat yang berbadan cahaya, lorong itulah sebenarnya yang dilintasi Rasulullah bersama malaikat Jibril atas izin dan kehendaknya. Para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Surah Al-Ma'arij 70 ayat 4. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Pada hakikatnya alam yang berdimensi tinggi akhirat ada di sekitar kita, yang hanya bisa disaksikan atau ditembus oleh makhluk yang berdimensi tinggi atau malaikat, atau manusia yang mampu mensucikan dirinya, jiwanya, meleburkan dirinya dengan nur cahaya ar-ruh yang ada semua di dalam diri kita atas bimbingan dan kehendaknya. Hadis dari Jabir bin Abdullah menjelaskan ketika malaikat Jibril dalam wujud lelaki yang berwajah bersih, berbaju putih bertanya kepada Rasulullah, berapakah jaraknya sebenarnya antara alam bumi dengan alam yang berdimensi tinggi atau alam akhirat? Rasulullah menjawab, hanya sekejap mata saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Apa hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik di peristiwa Isra Mi'raj ini? Yang pertama, betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita, apapun bidang ilmunya. Ilmu-ilmu yang diklaim ilmu umum adalah ayat-ayat kauniyah yang bisa kita renungkan untuk mengantar kita lebih percaya dan yakin kepada adanya Tuhan. Semua bidang ilmu. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi kita harus yakin bahwa di balik peristiwa ada kehendak Allah. Peristiwa yang sulit dipercaya oleh hambanya biasanya diawali dengan subhanallah atau tabarakalladzi, maha suci Allah. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan suci Rasulullah hamba Allah berjumpa dengan Yang Maha Suci, berdialog langsung dengan Yang Maha Suci. Beliau diperjalankan setelah mengalami proses pensucian kurang lebih 10 tahun kenabian dengan berbagai ujian dan cobaan. Allah menyambut Rasulullah dengan sapaan, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad, serta rahmat dan berkahku. Rasulullah menjawab, bukan hanya kepentingan dirinya, tetapi untuk kita semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan juga dicurahkan pada hamba-hambamu yang lain yang saleh ya Allah. Keempat, salat melatih diri untuk menyatukan frekuensi meresonansi cahaya Tuhan, nur ilahi, merasakan kedekatan kontrol Tuhan di luar salat. Hadir sifat mulianya, hadirkan sifat mulianya di antara salat, hadirkan kejujuran. Pada hakikatnya ketika hadir kejujuran dan keadilan di dalam profesi kita, pada hakikinya kita sebenarnya mendekat dan mencoba melebur dengan sifat-sifat mulia Allah. Sebagai pedagang, sebagai dosen, sebagai pejabat publik, sebagai masyarakat, bukankah salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Dikoreksi salat kita ketika belum mampu mengantar kita untuk tercegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Yang kelima, salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Proses pensucian diri, perjalanan spiritual bagi kita semua menuju pada Tuhan yang Maha Suci. Proses pensucian dilakukan minimal 17 kali sehari semalam atau 17 rakaat. Yang wajib, mari perbanyak kita bermi'raj. Tambah-tambah kisah baluk sunnahnya. Ada rawatib 12 rakaat. Ada duha, ada tahajud yang dijamin oleh Allah insyaallah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbaka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra 79. 78 perintah salat wajib.
tapi 79 diberikan kita peluang. Allah menyampaikan, pada sebagian malam bangunlah tambah-tambah salat wajibmu, melaksanakan salat tahajud, niscaya aku akan memberikan maqam mahmuda. Lanjutkan doanya, ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Berpeluang kita mendapatkan 4 kemuliaan insyaallah. Mari, masih ada waktu. Bulan Rajab ini kita optimalkan mi'raj kita. Latih-latih kita untuk melaksanakan yang sunnah. Karena pada hakikatnya yang sunnah itulah untuk menguji keikhlasan. Tidak ada yang paksa kita. Puasa ada sunnahnya, salat ada sunnahnya. Kita berpeluang untuk mendekat dan merebut kemuliaan ada di sunnah-sunnah. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.